Baiklah, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau sehat semua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Yuk ketua kelas pimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Ya, Ibu mau tanya, kenapa sih pada setiap pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu? Ada yang tahu? Supaya ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat, guru. Benar, bahwa supaya ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah dicerna, serta kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat sehat dan umur yang panjang. Amin. Baiklah, sekarang Ibu Guru absen dulu ya anak-anak. Winda. Bu. Pia. Hadir, Bu. Santika. Hadir, Bu. Wildan. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti hari ini berangkat semua ya anak-anak. Baiklah, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu yuk nak, agar kita dapat menumbuhkan semangat dan wawasan kebangsaan yang tinggi. Untuk Santika, yuk jadi dirijennya. Indonesia tanah air, Tanah bangsaku, rakyatku semua, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya aku. Selesai. Selanjutnya, coba kalian perhatikan baju kalian dan kelas kalian. Apakah baju kalian sudah rapi dan kelasnya sudah bersih atau belum? Jika belum rapi, maka kalian rapihkan terlebih dahulu baju-baju kalian ya nak. Dan jika kelasnya terlihat ada sampah, kalian ambil ya nak. Siap, Bu. Baik, Bu, kami bakal nurut sama Ibu, tenang saja. Saya kan ketua kelasnya. Oke. Baiklah, sepertinya kelasnya sudah bersih dan anak-anak bajunya sudah rapi semua dan sudah siap melakukan pembelajaran. Baiklah, untuk anak-anak semua, yuk perhatikan Ibu di depan dan buka buku tematik kalian halaman 15. Di situ ada materi tentang keberagaman budaya dan gagasan pokok. Nah, Ibu akan menjelaskan materi tentang keberagaman budaya dan gagasan pokok. Silahkan anak-anak semua perhatikan Ibu di depan, jangan ngobrol sendiri. Bisa, Bu. Baik, Bu, kami bakal nurut sama Ibu. Baiklah, untuk anak-anak semua bisa perhatikan Ibu di depan. Ibu akan menjelaskan materi tentang keberagaman budaya dan gagasan pokok. Keberagaman budaya adalah budaya-budaya yang beraneka ragam atau berbeda-beda dan mempunyai keunikan tersendiri. Contohnya suku, budaya, etnis, bangsa, dan lain sebagainya itu berbeda-beda dan unik. Contohnya seperti tari, ada tari jaipong, tari mangkok, dan tari sebagainya. Dan tari-tari tersebut itu mempunyai ciri khas tersendiri atau keunikan tersendiri. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Tentu bisa lah, Bu, tenang saja. Baiklah, untuk gagasan pokoknya yaitu setiap
Bacaan biasanya terdiri antara beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Nah, untuk gagasan pokok itu sendiri adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, untuk gagasan pokok ini adalah contohnya seperti suatu bacaan. Nah, di dalam bacaan itu sendiri memiliki inti dari bacaan tersebut. Bacaan tersebut itu sedang membahas apa dan lain sebagainya, maka itu yang dinamakan dengan gagasan pokok. Nah, untuk gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung itu hanya untuk penambahan informasi bagi gagasan pokok. Nah, untuk langkah-langkah menentukan gagasan pokok itu sendiri yaitu anak-anak bisa bacalah paragraf dengan cermat dan juga cermati kalimat pertama hingga akhir. Nah, untuk anak-anak untuk menentukan gagasan pokok, anak-anak harus baca paragrafnya dengan cermat. Nah, cermati itu paragrafnya dari kalimat pertama hingga kalimat akhir. Apakah gagasan pokoknya terdapat pada paragraf pertama, paragraf kedua, dan seterusnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa lah Bu, tenang saja. Baiklah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah dari anak-anak semua tadi berangkatnya ada yang terlambat? Oh tentulah Bu, kami kan semuanya teladan, jadi kami berangkat tepat waktu. Tenang saja Bu. Berangkat semua dan tidak ada yang terlambat? Baiklah, berarti anak-anak semua sudah disiplin. Sudah bagus, tingkatkan lagi ya nak. Jangan sampai terlambat masuk kelas atau terlambat yang lainnya. Pokoknya harus tepat waktu, karena ciri-ciri orang yang sukses itu adalah tepat waktu anak-anak. Anak-anak jangan sampai terlambat masuk kelas ya nak. Baik terlambat masuk kelas, terlambat mengumpulkan tugas, dan lain sebagainya. Pada intinya anak-anak semua harus disiplin, tepat waktu, pintar semua. Baiklah, setelah anak-anak semua memperhatikan ibu tentang penjelasan ibu tadi, anak-anak semua bisa menulis penjelasan ibu tadi di buku masing-masing. Nah, di buku tematik kan ada. Nah, anak-anak semua bisa merangkum penjelasan ibu tadi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baiklah, sebelum melakukan pembelajaran, kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul yuk, biar anak-anak semua lebih semangat lagi dalam melakukan pembelajaran. Yuk bernyanyi. Gundul gundul pacul cul kembelengan, nyunggi nyunggi wakul kul kembelengan. Baiklah, sepertinya anak-anak semua sudah semangat untuk melakukan pembelajaran. Ibu mau tanya nih, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, apa sih keberagaman budaya itu? Apa ayo? Ada yang tahu? Keragaman budaya adalah budaya yang beraneka ragam dan mempunyai keunikan tersendiri, Bu. Keanekaragaman budaya adalah budaya-budaya yang memiliki ciri khas yang tersendiri, Bu. Oke. Anak-anak semua pintar semua. Keberagaman budaya adalah budaya-budaya yang beraneka ragam atau berbeda-beda dan mempunyai keunikan tersendiri.
coba Ibu mau tanya, untuk budaya-budaya di Indonesia itu apa saja sih? Macam budaya ada 2 Bu Guru, tarian adat dan lagu daerah Bu. Keanekaragaman budaya banyak sekali dimiliki oleh daerah masing-masing Bu. Contohnya seperti keris, batik, angklung, dan benda-benda lainnya yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Baiklah, setelah anak-anak semua memberikan contoh budaya yang ada di Indonesia, selanjutnya anak-anak bisa membaca cerita pokok pada buku tematik kalian. Nah, anak-anak bisa buka pada halaman 17. Anak-anak pahami, jangan berisik, baca yang fokus. Baiklah, setelah anak-anak membaca buku yang telah Ibu tadi sampaikan, coba anak-anak tentukan mana sih gagasan pokok pada buku tersebut. Gagasan pokoknya terdapat pada awal paragraf Bu Guru. Paragraf yang pertama itu, iya, yang paling awal itu. Iya, pintar. Gagasan pokoknya adalah sudah pintar semua dan sudah memahami tentang gagasan pokok pada suatu bacaan. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, macam-macam budaya yang ada di Indonesia apa saja ya? Keberagaman budaya ada bahasa daerah Bu, kemudian ada upacara adat, pakaian adat Bu Guru. Macam-macam budaya yang ada di Indonesia banyak sekali Bu, seperti tarian, tari tradisional, musik, dan benda lainnya. Baiklah, setelah anak-anak semua memberikan beberapa macam budaya yang ada di Indonesia, selanjutnya anak-anak membagi kelompok. Nah, Ibu hitung dari bangku pertama 1, 2, 3, 4. Nah, itu untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok selanjutnya bisa dihitung sendiri ya anak-anak, bisa tadi kan sudah sampai 4. Nah, selanjutnya 1, 2, 3, 4. Nah, itu untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok selanjutnya 1, 2, 3, 4. Kelompok 3. Nah, untuk selanjutnya kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, itu untuk kelompok 4. Nah, jadi setiap kelompok itu terdiri dari 4 anak. Bisa dipahami anak-anak, dan anak-anak sudah berkumpul menjadi kelompoknya masing-masing. Tentu bisa lah Bu, tenang saja. Semua sudah mengerjakan tugas dari Ibu, maka anak-anak coba tulis semua diskusi yang telah anak-anak semua sampaikan kepada teman-teman semua, dan setiap kelompok untuk maju 1 anak perwakilan membaca diskusi tersebut. Baiklah, untuk tugas dari masing-masing kelompok yaitu menentukan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, serta anak-anak buka buku tematik kalian pada halaman berikutnya. Di situ ada contoh bacaan. Nah, anak-anak semua bisa tentukan gagasan pokok dari bacaan tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah, kalau sudah bisa paham, kalau sudah paham semua, anak-anak bisa mulai mengerjakan tugasnya ya anak-anak. Siap Bu, ini lagi sedang proses pengerjaan. Sangat sulit sekali Bu untuk saya. Makanya saya ini punya teman pintar, saya nyontek dulu ya Bu. Oke. Baiklah, setelah anak-anak semua membacakan
hasil diskusi perwakilan kelompok. Selanjutnya anak-anak bisa duduk pada tempatnya masing-masing. Nah, untuk kegiatan pada hari ini, ilmu yang sudah didapatkan apa saja ya anak-anak? Materi apa saja yang telah Ibu sampaikan tadi? Hasil diskusi yaitu pengertian gagasan pokok dan keberagaman budaya. Gagasan pokok adalah sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf keragaman budaya, Bu, dan budaya yang beraneka ragam dan mempunyai keunikan tersendiri, Bu Guru. Banyak sekali, Bu, materi yang kita dapatkan dari apa yang Ibu ajarkan. Seperti kita tahu gagasan utama itu seperti apa, Bu, dan kita mengerti kebudayaan yang ada di Indonesia itu banyak sekali ragamnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, pintar. Keragaman budaya dan gagasan pokok, Bu. Ya, pintar semua anak-anak, bahwa untuk keberagaman budaya adalah keberagaman budaya dan aneka ragam budaya seperti suku, bangsa, bahasa, ras, etnis, dan lain sebagainya memiliki keanekaragam dan keunikan tersendiri. Pintar semua anak-anakku. Baik, sepertinya anak-anak semua sudah memahami materi pada pembelajaran kali ini. Nah, nanti jika sudah ada di rumah, jangan lupa bukunya dibaca kembali, dipahami kembali agar tidak lupa. Nah, untuk keberagaman budaya ini sangatlah bermanfaat bagi kita semua anak-anak. Jadi anak-anak bisa mengetahui berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Tadi yang telah anak-anak sudah didiskusikan ternyata memiliki banyak sekali keragaman dan keunikan pada setiap daerah masing-masing. Nah, untuk gagasan pokok itu sendiri yaitu inti dari suatu bacaan pada bacaan tersebut. Nanti anak-anak bisa memahami tentang inti dari bacaan tersebut ya anak-anak. Anak-anak bisa membaca bacaan tersebut. Oh, ternyata tujuan dari ini adalah ini. Oh, ternyata ini telah membahas ini. Nah, anak-anak tidak boleh membaca bacaan hanya membaca saja, tidak memahami gagasan pokok dari bacaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa ketika membaca suatu bacaan, anak-anak bisa memahami tentang gagasan pokoknya, sehingga anak-anak lebih semangat lagi dalam membaca suatu bacaan karena anak-anak sudah memahami gagasan pokok atau inti dari bacaan tersebut. Baiklah, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak bisa merapihkan semua buku-buku dan alat tulis anak-anak semua untuk dimasukkan ke dalam tas. Nah, jika ada sampah-sampah yang ada di kolong meja kalian bisa diambil biar kelas kita bersih. Ya, Bu, ini saya sedang ambil sampah di tempat bagus saya ini kotor dan sedang merapikan buku juga. Sebelum mengakhiri pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, supaya anak-anak ketika pulang dengan keadaan selamat. Nah, untuk doa dipimpin oleh
Wildan. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.